5%, baju tanpa kancing nggak mungkin bisa kita pakai. Jadi meskipun 5% ini sangat penting, teman-teman. Ya, jadi 5% ini akan Anda efektif Anda manfaatkan jika 95% yang Anda udah punya. Jadi di sesi yang tadi kita udah bahas untuk sama-sama yuk gali pada diri kita sendiri, pastikan kita punya hal yang tadi disampaikan 95% tadi. Nah, setelah itu kita akan bicara 5%-nya. Pasang kancingnya seperti apa di bisnis network marketing ini, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus kita lakukan, kita udah mulai masuk ke teknis ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita masuk ke teknis, sadari yang tadi, gali yang tadi, gitu ya. Nanti di ujung kita ada tugas-tugas buat beberapa teman-teman, untuk teman-teman semua, gitu ya. Nah, bicara 5% ini udah bicara teknis. Dan yang pertama, kalau teman-teman udah bicara percepatan, tinggal mengelola bahan-bahannya. Kalau teman-teman mau jualan ayam goreng, kira-kira harus beli ayamnya nggak? Harus beli tepungnya nggak? Harus beli bumbu-bumbunya nggak? Harus, teman-teman. Nah, di bisnis ini, bahan-bahan dasarnya untuk kita membangun bisnis ini adalah yang namanya daftar nama. Oke. Nah, ini kita udah mulai masuk ke teknis. Jadi buat teman-teman yang hari ini berada di program ini, pekerjaan kita sangat sederhana, teman-teman. Cukup sampaikan informasi program income protection ini. Dan kabar baiknya, program income protection adalah program yang sangat dibutuhkan oleh semua lapisan keluarga. Jadi teman-teman, bagi saya menawarkan program income protection ini sangat mudah. Karena usia berapapun kita bisa sampaikan. Mau ke lapisan masyarakat manapun bisa kita sampaikan. Mau ke orang di dalam lingkungan apapun kita bisa sampaikan. Karena pada dasarnya program kita hanya mengajak orang punya dana pensiun dan menyiapkan dana warisan untuk keluarganya. Dan semua orang butuh itu, teman-teman. Nah, nanti Bapak Ibu kita tinggal list daftar nama Anda. Dan daftar nama itu nanti kita akan pilah-pilah, Bapak Ibu. Berdasarkan poin-poin finansial, ambisi, supel, teachable. Ya. Oke, nanti ada poin 1, poin 2, poin 3 gitu ya. Nah, itu contoh daftar nama, misalkan ada Andri, ada Risa, ada Nita, ada Pasumo. Dan itu tergantung lingkungan. Nanti Anda bisa pilah-pilah. Ini lingkungan keluarga, ini lingkungan kerja, ini lingkungan bisnis, ini tetangga. Anda bisa pilah-pilah, Bapak Ibu. Dan nanti kita mulai pakai perhitungan poin berdasarkan finansial, ambisi, supelitas, dan teachable. Mungkin ini bukan sesuatu yang baru, tapi saya mau mengingatkan lagi cara mengolah bahan-bahan di program income protection, Bapak Ibu. Nah, buat Bapak Ibu yang hari ini baru masuk di program ini, otomatis Anda punya hot market, punya daftar nama dari orang-orang yang memang kita kenal. Dan saya lakukan di awal adalah saya mulai menyampaikan ke orang-orang yang saya kenal dulu, Bapak Ibu. Ya, di samping memang saya udah posting-posting media sosial karena hari ini kita berada di era digital gitu ya. Tapi target utama saya bukan yang dari sosial media, Bapak Ibu. Target utama saya dari daftar nama yang saya punya. Dan hari ini kalau bicara daftar nama, teman-teman pasti di phonebooknya ratusan daftar nama. Gitu ya. Nah, saya akan bantu teman-teman gimana mengolah daftar nama tadi. Oke. Contoh. Nah, nanti kita bikin daftar nama seperti ini. Anda tulis, semua daftar nama Anda ditulis aja tanpa Anda pikir. Catat Bapak Ibu, tanpa Anda pikir. Contoh misalkan, Pak Sumo, Bu Risa, Bu Nita, Andri, Mr. X. Nah, udah gitu kita apain? Nah, di sini teman-teman lihat. Kita mulai ada yang namanya poin-poin. Ya, ada poin 1, 2, 3 berdasarkan finansial. Jadi F ini finansial, A itu ambisi, S itu supel, T itu teachable. Nah, contoh misalkan, kita menulis nama Pak Sumo. Nah, kita jadikan dihitung nih. Sebelum kita presentasi, Anda mulai olah dulu daftar namanya. Misalnya Pak Sumo nih. Anda lihat, finansial Pak Sumo dibanding diri kita, kira-kira di atas kita, sama dengan kita, atau di bawah kita. Kalau ternyata nilainya finansial Pak Sumo ini di atas kita, kasih poin 3. Kalau Pak Sumo ini finansialnya sama dengan kita, kasih poin 2. Kalau Pak Sumo ini finansialnya di bawah kita, kasih poin 1. Jelas ya? Nah, di sini saya tulis Pak Sumo poinnya 3. Oh, berarti di atas kita nih keuangannya. Berarti kalau Pak Sumo ini di atas kita keuangannya, berarti premi 400.000 dia sanggup nih. Gitu ya. Kemudian Anda lihat, ambisinya gimana? Oh, ambisinya juga di atas saya. Karena ambisinya di atas kita, kasih poin juga 3. Oke. Kemudian lihat lagi, supelnya gimana? Udah, Pak Sumo mah supel banget. Baru ketemu orang sebentar aja udah kayak ketemu, udah seperti ketemu teman lama gitu. Supelitasnya di atas kita, kasih poin 3, Bapak Ibu.
Terakhir teachable. Teachable nggak Pak Sumo ini? Wah, Pak Sumo mah bener-bener pembelajar. Makanya sekolahnya sampai S3, misalkan teachable banget Pak Andri, misalkan gitu ya. Dibanding kita teachable dia, kalau saya mau bandel, misalkan gitu ya. Nah, Anda hitung 3, 3, 3, 3, totalnya 12. Mana? Oke, udah gitu Anda tulis lagi, ada Bu Risa. Nah, Anda cek lagi, Bu Risa finansial gimana? Oh, di atas saya. Oke, kasih poin 3. Kemudian ada lagi, ambisinya gimana? Oh, kalau ambisi kayaknya sama saya sama. Nah, karena sama, kasih poin 2. Udah gitu supelnya gimana? Bu Risa sama saya sama lah supelnya kurang lebih. Anda tulis 2. Jadi patokannya diri kita, Bapak Ibu. Kemudian Anda tanya lagi, teachable-nya gimana nih Bu Risa? Oh, sama lah kurang lebih seperti saya, teachable-nya 2. Oke, totalkan 9. Kemudian ada Bunita. Bunita gimana nih finansialnya? Oh, kalau Bunita finansialnya sama saya. Karena sama-sama guru misalkan. Oke, kasih poin 2. Ambisinya gimana? Sama dengan kita, kasih poin 2. Supelnya sama, supelnya seperti saya, sama-sama guru, 2. Teachable-nya gimana? Sama seperti saya, 2. Akumulasi 8. Nah, ketemu yang namanya Andri nih. Finansialnya gimana? Oh, finansialnya di atas saya. Ambisinya gimana? Oh, di atas saya, 3 juga. Supelnya gimana? Ah, tapi pemalu nih. Dia kurang supel, agak-agak sombong misalkan. Kasih poin 1. Di bawah Anda supelnya. Udah gitu lihat teachable gak? Waduh, suka ngelawan nih. Yang namanya Andri ini suka ngelawan misalkan. Kasih poin 1 Bapak Ibu. Totalnya 8. Biasanya. Nah, kemudian ada Mister X. Mister X ini gimana finansialnya? Waduh, dia mah di bawah saya Pak Andri, pengangguran. Oke, kasih poin 1. Ambisinya gimana? Ah, dia mah kulen, oh kayang, madesu. Kasih poin 1. Kemudian supelnya gimana? Ah, boro-boro supel, dia mah ditanya juga, susah. Ya udah, kasih poin 1. Teachable-nya gimana? Nah, ini dia, bandel, susah, nggak bisa nurut. Kasih poin 1. Totalnya 4. Nah, semua daftar nama Anda poinkan, Bapak Ibu. Biasa ya? Nah, untuk apa dipoinkan ini? Untuk kita mulai tentukan mana yang akan kita hubungi, Bapak Ibu. Nah, di awal ini, buat nama-nama yang poinnya di atas 9, pastikan Anda prospek bersama upline Anda. Catat nih Bapak Ibu. Buat yang poinnya di atas 9, pastikan prospek bersama upline Anda. Karena ini target terbaik. Orang-orang yang finansialnya oke, ambisinya oke. Orangnya supel. Nah, ini harus dengan upline Anda. Jangan ada kesalahan Bapak Ibu. Sambil Anda belajar ngelihat upline Anda presentasi, berkali-kali Anda mulai pelan-pelan memahami. Oh gini cara-cara berhubungan dengan orang-orang gitu loh. Ya biarkan target terbaik ini di-handle oleh orang-orang terbaik, oleh upline Anda. Jadi pastikan teman-teman yang udah jadi upline, yang punya downline banyak, pastikan Anda mulai benar-benar jam terbang presentasinya tinggi. Poin-poin tinggi, serahkan upline Anda. Yes, ya. Nah, untuk poin yang 7 dan 8, Anda bisa atur. Apakah Anda udah berani sendiri atau Anda masih diantar oleh upline Anda? Silakan. Yes, ya. Jadi Anda bisa konsultasi dengan upline Anda. Apakah Anda mau coba sendiri atau Anda mau masih dengan upline? Buat yang baru banget dengan upline. Karena mungkin Anda belum hafal materi gitu ya. Tapi buat teman-teman yang udah gabung di program CIP di atas 1 bulan, saya pikir harusnya udah hafal materi kita. Karena kita produknya cuma satu, teman-teman. Nah, khusus untuk poin di bawah 7, nah catat nih Bapak Ibu, prospeklah sendiri. Jangan ajak upline Anda. Jadikan ini tempat latihan Anda presentasi. Salah-salah nggak apa-apa Bapak Ibu. Kayak kemarin ada prospekan tim saya siapa yang kemarin bilang, ini owner kita Pak Haji Ismailing adalah keponakannya Hatta Rajasa gitu ya. Padahal Bung Hatta kan beda. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga latihan Bapak Ibu. Jadi untuk poin-poin yang rendah, kayak Mister X ini, biarkan Anda prospek sendiri. Jadikan samsak aja latihan Anda Bapak Ibu. Dan kita tahu orang-orang yang poin rendah ini pasti nggak join. Kita tahu. Makanya Anda latihan aja, kayak latihan tinju Bapak Ibu. Prospek aja. Tapi target Anda cuma satu. Pulang dari si Mister X ini, mungkin dia tetap punya teman-teman yang bagus. Anda minta daftar namanya. Nah, ini yang disebut prospecting, tapi saya malam ini nggak akan bahas prospecting. Ini yang membuat kita daftar nama nggak akan pernah habis, Bapak Ibu. Jadi saya tuh di poin-poin yang rendah, saya pastikan pulang dari yang poin rendah ini, saya punya daftar nama, paling tidak ada 5 nama. Saya bilang sama Mister X saya tahu kok, saya datang pasti di dia mah mau join gitu. Pasti di situ nggak akan join. Tapi kan punya teman mungkin yang butuh program ini. Yuk, minta dong, ada kak kenalan, saudara yang mungkin hari ini butuh bisnis. Nah, Anda minta. Paling nggak punya 5 atau 10 daftar nama, minta nomor teleponnya. Jadi daftar nama kita nggak pernah habis, Bapak Ibu. Ya, ya. Jadi kenapa kadang-kadang kita prospek orang dan orangnya bilang, duh Pak Andri, uangnya nggak ada,
Nah, kita bisa lihat di situ, Ya. oh uangnya nggak ada. Udah gitu ambisinya nggak ada. Orangnya juga kadang nggak supel, nggak teachable. Ya susah, Pak. Nggak usah dipaksakan untuk join, Bapak Ibu. Karena kita butuh membangun mega proyek. Kita butuh orang-orang di jalur kiri, jalur kanan kita, orang-orang terbaik yang poin-poin tinggi. Tapi poin-poin rendah ini sangat dibutuhkan untuk kita latihan presentasi. Seru ya, Bapak Ibu ya. Kita olah, kita kelola daftar nama ini, teman-teman. Yes ya. Oke. Nanti jika ada pertanyaan silakan ya, teman-teman ya. Masing-masing harus bertanya satu pertanyaan. Oke. Nah, PR kita untuk 1 bulan pertama, Bapak Ibu, buatlah 100 daftar nama. Tanpa Anda pilih-pilih. Tulis saja semuanya. Udah Anda tulis, Anda poin-poinkan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kaget dari nilai yang tertulis. Tapi kalau kita nggak poin-poin, kadang-kadang kita cuma mikir, aduh, si ini kerjanya di sini udah enak, kayaknya susah ya. Oh, ngajak sini, oh, sini kayaknya udah nggak butuh uang. Oh, sini kayaknya orangnya nggak punya uang. Nggak dipoin, Bapak Ibu. Padahal poin itu tidak hanya bicara tentang finansial, tapi kita ngelihat ambisinya juga. Kita lihat teachable-nya seperti apa. Buat 100 daftar nama. Tanpa Anda hakimi, teman-teman. Tulis aja. Semua orang berhak. Dan saya ngambil kalimat Pak Arya kemarin di panggung di Bogor bahwa mentalitas kita harus mentalitas tangan di atas ketika bikin daftar nama. Bukan kita nyari 100 orang ini siapa yang mau kita joinkan ya supaya kita dapat 150.000. Enggak gitu Bapak Ibu. Tapi kita memandang bahwa dari 100 orang ini mana ya yang butuh peluang yang kita berikan. Kita hadir untuk memberikan peluang. Kita hadir untuk memberikan solusi Bapak Ibu. Bukan kita hadir untuk mereka, enggak. Tapi kita hadir untuk siapa di antara 100 daftar nama kita yang mungkin hari ini lagi butuh uluran tangan kita. Posisi tangan kita di atas, bukan di bawah, teman-teman. Yes ya? Oke. Ini mengelola. Jadi ketika kita membangun bisnis income protection tanpa bahan baku, berarti ibarat kita mau jualan ayam goreng, tapi kita nggak siap ayam mentahnya, teman-teman. Nah, bahan baku utama kita adalah daftar nama. Oke. Nah, kemudian yang kedua, setelah teman-teman udah punya daftar nama, contoh misalnya Anda udah bikin 100, saya munculkan di sini 10 aja, gitu ya. Nah, buatlah daftar nama seperti ini, Bapak Ibu. Nah, gini cara membangun momentum di bisnis income protection atau di bisnis networking, teman. Kadang-kadang kalau kita nggak bikin daftar janji presentasi, yang kita lakukan cuma satu. Misalkan saya punya target, Pak Sumo misalkan. Saya telepon Pak Sumo, aduh belum bisa diangkat nomor teleponnya. Saya telepon pagi, nggak diangkat. Malam nggak angkat. Akhirnya kita nunggu, ya udah mungkin besok. Besoknya kita telepon, nggak diangkat juga. Padahal Pak Sumonya lagi berangkat ke Makassar misalkan. Akhirnya Anda baru bisa menghubungi Pak Sumo minggu depan. Akhirnya Anda sudah buang waktu 1 minggu, Bapak Ibu. Akhirnya baru minggu depan Pak Sumo ngangkat telepon dan baru presentasi, misalkan gitu. Nah, tanpa kita sadari, gara-gara kita nunggu seorang Pak Sumo, kita kehilangan waktu 1 minggu. Padahal sesuatu yang paling berharga di dunia ini adalah waktu, teman-teman. Nah, ketika kita udah punya daftar nama 100, psikologinya adalah kita jadi mudah untuk bikin janji, teman-teman. Ya, contoh misalkan, Bapak Ibu telepon Pak Sumo. Nah, tiba-tiba Pak Sumo nggak ngangkat. Ya udah, nggak usah terpaku pada Pak Sumo. Telepon Bu Risa. Yang kedua. Nah, ketika kita telepon Bu Risa, kita telepon, Bu Risa apa kabar? Pak Bu Risa, aduh saya kemarin dapat informasi yang luar biasa. Ini contoh saya kalau bikin janji. Bu Risa, kemarin saya diundang sama teman SMA saya. Dapat informasi sangat bagus. Nih kayaknya saya harus sampaikan ya ke Bu Risa. Emang gimana Pak Andri informasinya? Aduh, justru itu Bu, saya kayaknya harus ketemu nih. Kalau saya jelasan di telepon panjang lebar, sulit banget. Bu Risa kira-kira ada waktu nggak? Kalau nggak Senin atau Rabu, kasih 2 jadwal waktu teman-teman. Nah, karena Bu Risa dikasih waktu kalau nggak Senin Rabu, Bu Risa akan mikir, oh Pak Andri kalau Senin sama Rabu kayaknya saya bisa sih, tapi kalau Senin nggak bisa deh. Gimana kalau misalkan ini nomor 1. Jadi kita telepon yang pertama Bu Risa ya. Bu Risa nih saya tulis. Nah ternyata Bu Risa bisanya Rabu. Ya udah Rabu jam berapa Bu Risa? Oke lah Pak Andri sebelum zuhur deh jam 10. Anda langsung bikin di sini. Bu Risa jam 10. Jangan sampai terjerumus ke situ Akhirnya aja oke, gitu. makasih Bu Risa waktunya. Nanti kita ketemu hari Rabu ya. Oke. Nah udah gitu, Anda tutup telepon Bu Risa dan Anda bikin janji yang kedua. Anda telepon Bu Nita, langsung ngangkat Bu Nita, misalnya Bu Nita apa kabar? Alhamdulillah Bu Nita, kira-kira ada waktu nggak? Anda langsung nomor 2. Anda sampaikan yang sama, Bu Nita kemarin saya dapat informasi bagus banget. Dan ini kayaknya bagus banget buat Bu Nita. Karena Bu Nita kan punya anak yang masih kecil ya. Emang informasi apa, Andri? Nah itu dia, mendingan ketemu deh. Ada waktu nggak Bu Nita kalau nggak Senin atau Selasa? Nah, Bu Nita bilang, oh kalau Senin sama Selasa kayaknya saya bisanya Senin Pak Andri. Besok, karena Selasa saya sibuk. Langsung ada. Jam berapa? Jam 1 siang langsung di sini ada jadwal. Senin.
Oke, Bu Nita, makasih ya. Sampai jumpa nanti hari Senin ya. Makasih waktunya. Hanya begitu Iya, buat janji, Bapak Ibu. Jangan terjebak menjelaskan di telepon. Kalau memang ini hot market Anda, yang memang tinggalnya dekat Anda. Beda cerita kalau orangnya tinggal di Ambon, tinggalnya beda pulau gitu. Itu lain cerita. Ya, kita bicara yang hot market dulu, Bapak Ibu. Yang kemudian yang ketiga, Anda telepon lagi di hari yang sama. Jadi Anda posting pagi, ini sepanjang hari itu Anda langsung telepon lagi yang ketiga. Anda telepon si Andri nih, ya. Ternyata Andri ini nggak diangkat teleponnya. Ya udah, jangan terpaku di Andri. Telepon Pak Jim. Pak Jim ngangkat, Pak Jim, aduh, assalamualaikum Pak Jim. Lakukan hal yang sama Pak Jim. Kemarin saya diundang sama teman saya, dapat informasi bagus banget. Saya langsung keinget aja wajah Pak Jim. Kalau saya ngundang seperti itu, Bapak Ibu. Emang kenapa Pak Andri? Ya soal Pak Jim kan udah pensiun. Pak Jim udah bener-bener menikmati hidup. Ini cocok banget Pak Jim untuk Pak Jim nih. Gitu ya. Udah gitu ada buat janji. Yang ketiga di sini ada buat janji dengan Pak Jim misalkan. Pak Jim ada waktu nggak kapan? Kalau nggak Selasa atau Kamis, Pak Jim bilang, aduh Selasa atau Kamis ya. Kalau Rabu gimana? Rabu saya pagi sih udah ada jadwal Pak. Anda langsung bilang begitu. Memang betul Anda udah ada jadwal Rabu dengan Bu Risa kan? Akhirnya kata Pak Jim, oke lah kalau gitu paling Kamis Pak. Gimana kalau Kamis? Ya udah, jam berapa Pak? Jam 1 siang. Oke, jam 1 siang. Anda langsung punya jadwal Kamis. Yang keempat, Anda telepon lagi misalkan Bu Dharma. Bu Dharma bisa ditelepon. Halo Bu Dharma, lakukan hal yang sama Bapak Ibu. Bu Dharma, aduh saya ingat banget Bu Dharma, kemarin saya dapat informasi. Sesederhana itu Bapak Ibu. Langsung buat janji, Bu Dharma ada waktu nggak? Kalau nggak Selasa atau Jumat? Langsung Bu Dharma bilang, aduh kayaknya saya adanya hari Senin Pak. Oh Senin ya, pagi atau malam Pak? Kalau siang gimana kali Bu Dharma? Oh kalau siang saya udah ada jadwal dengan yang lain. Anda benar-benar menunjukkan Anda mulai punya agenda gitu Pak. Profesional banget. Akhirnya Bu Dharma bilang, oke lah Senin Pak Andri, tapi saya mungkin kalau nggak bisa siang, mungkin saya bisanya sore. Oke lah jam 16 sore janjian di sini. Bayangin teman-teman ya. Terus bikin janji yang kelima, Parian misalkan. Parian lakukan hal yang sama, Parian bla 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 seperti ini Anda ceritakan. Akhirnya buat janji dapat hari Selasa misalkan jam 10 lakukan hal yang sama. Akhirnya ada orang yang keenam, Ibu Mer di sini, ya. Dapat janji ternyata akhirnya hari Jumat misalkan jam 2 siang. Kemudian yang ketujuh Anda dapat janji lagi Ibu Dwi di sini misalkan, ya, dapat janji hari Sabtu misalkan teman-teman. Dan ketika di teman-teman Bogor sepakat hari Minggu bikin CIP, nah catat nih Bapak Ibu. Di sini CIP, pastikan CIP jadi tonggak bisnis teman-teman. Kosongkan jadwal di CIP. Karena semua fokus hadir di CIP. Jadi semua yang kita prospek dari Senin sampai Sabtu, ujungnya adalah diundang ke CIP Bapak Ibu. Itulah bisnis dengan tonggak-tonggak bisnis. Jadi dengan kita bikin daftar nama dalam 1 minggu, langsung nelpon di saat yang sama, otomatis Anda udah punya jadwal dengan 10 orang aja, Bapak Ibu. Paling tidak, teman-teman udah punya agenda setiap hari Anda udah mulai penuh. Jadi Anda udah tahu, Senin berangkat kemana, Selasa prospek siapa, Rabu siapa, Kamis siapa, Jumat siapa, Sabtu siapa. Dan Minggu Anda kosongkan, karena Minggu jadi pesta Anda untuk mengclosingkan yang seminggu Anda ketemu. Nah, buat yang ketika kita prospek di hari Senin udah bisa closing, ya closingkan langsung. Tapi kalau belum, Anda bilang, Pak, misalkan Anda prospek hari Senin nih, Bu Nita, misalkan Senin. Bu Nita ini dipelajari, kata Bu Nita, oke saya pelajari dulu Pak Andri, oke pelajari, udah gitu jangan lama, besoknya Selasa Anda calling, Anda follow up. Nah udah Anda follow up, Anda bilang, Bu, kalau Ibu bayar premi sekarang, saya bantu presentasi 2, semoga Rabu premi pertama udah balik modal, Bu. Dan nanti Ibu hari Minggu kita semua datang ke acara CIP. Nah teman-teman dengan mengelola daftar nama seperti ini, Anda setiap hari punya perencanaan mengolah data daftar nama. Dan ketika teman-teman punya daftar nama 100, ketika ditolak oleh satu orang, misalnya ditolak sama Andri ini, misalkan, Anda nggak akan punya banyak pikiran, apalagi Andri ini poinnya rendah gitu. Dalam hati Anda bilang, emang gue tahu, pasti nolak, kan gitu. Dan Anda langsung melihat, masih ada 99 lagi daftar nama. Jadi nggak hilang semangat, Bapak Ibu. Tapi bayangkan kalau kita nggak pakai daftar nama. Kita coba-coba dulu, oke lah 3 orang pertama kita prospek. Si A, si B, si C. Tiba-tiba 3-tiganya menolak. Anda langsung berpikir bahwa seluruh di dunia akan menolak CIP ini. Dan akhirnya Anda ditolak 3 orang, Anda masuk kamar, ngerem kamarnya 1 bulan, Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Tapi ketika Anda mengolah daftar dengan sangat baik, Anda punya daftar nama 100, Anda bikin jadwal setiap hari seperti ini, jadi setiap hari Minggu malam itu pulang CIP, Anda langsung buka daftar nama 10, misalkan untuk bikin jadwal seminggu depan. Ini bisnis jadi bergairah, teman-teman. Dan udah teman, semua tim kita pasti punya komisi yang besar.
Apalagi buat teman-teman yang memutuskan full time di bisnis CIP ini seperti saya, Bapak Ibu, saya dengan CIP ini saya putuskan kontrak-kontrak training saya karena saya memandang bahwa di sini kita harus maksimal. Jadi saya betul-betul bisa bikin jadwal dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, Bapak Ibu. Jadi bayangkan. Jadi mengolah daftar nama. Teman-teman, banyak orang di bisnis network marketing ingin membangun bisnis yang besar tapi lupa nggak mengolah bahan bakunya. Kita mau jual pecel lele tapi kita nggak punya lelenya, Bapak Ibu. Tapi dia bukan sponsor dia, Jelas dia ya? akan komen. Ini dahsyat, teman-teman. Jadi segera bikin daftar nama, udah gitu Anda langsung sebelum tidur ini atau besok pagi langsung Anda bikin jadwal. Telepon satu-satu. Jadi Anda ikuti prospekan kita bisanya hari apa? Kalau nggak Selasa, Rabu, atau Kamis gitu ya. Anda tulis langsung jadwal agendanya. Jadi Anda udah punya agenda, Bapak Ibu. Ini detail yang sederhana tapi kadang-kadang orang lupakan. Kadang-kadang orang berpikir begitu, ya udahlah saya ngajak si A, si B, si C. Nah, secara psikologi ditolak sama 3 orang, selesai sudah. Anda seakan-akan semua dunia akan menolak bisnis CIP. Bisa? Teman-teman, membuat janji begitu penting. 5% how ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Tidak akan jadi kemeja yang sempurna kalau kancingnya nggak dipasang. Ya. Jadi, yuk tulis daftar nama dan jangan Anda hakimi. Anda nulis misalkan Andri, kayaknya Andri nggak akan mau. Jangan, Pak, tulis aja dulu. Udah gitu Anda poin-poinkan. Setelah Anda poin-poinkan, Anda pilih poin-poin tinggi dulu prospek dengan upline Anda, langsung bikin agenda untuk 1 minggu ke depan. Jadi setiap hari Anda udah mulai presentasi, Pak. Nah, ketika teman-teman diantar oleh upline Anda presentasi, perhatikan upline Anda bicara apa. Di titik-titik mana upline Anda memberikan dorongan-dorongan poin-poin penting. Nah, ketika teman-teman udah ngelihat 3, 4, 5 kali upline Anda, langsung Anda praktekkan ke yang poin 8. Anda praktek sendiri, Bapak Ibu. Dan ketika Anda praktek sendiri, nanti di tengah jalan pasti ada hal-hal yang lupa. Nggak masalah. Nanti bisa dibenerin di follow up. Ya, siap, Bapak Ibu ya? Nah, ketika kita mulai sering menyampaikan informasi ini, ya akan terbangun keyakinan, akan terbangun wawasan, Bapak Ibu, karena Anda berusaha untuk memberikan informasi ke orang. Karena ilmu itu makin diberikan, seperti pisau makin lama, makin sering dipakai, makin tajam, Bapak Ibu. Tajam. Anda kalau di dapur pisau yang sering dipakai tanpa diasah pun tetap tajam, Pak, karena sering dipakai. Begitu pula presentasi. Makin sering kita pakai presentasi, kita makin tajam, makin tajam, makin tajam. Jadi daftar nama, udah gitu buat janji, makanya. Buat janji yang simple, sederhana. Nggak usah Anda bilang, misalkan ada telepon, Pak Jim, saya ada bisnis luar biasa dahsyat, mega proyek, puluhan miliar. Orang takut, Pak. Jangan terlalu bombastis, Bapak Ibu. Wajar aja, biasa aja. Saya selalu bilang, misalkan saya prospek Bu Reni, kemarin saya ketemu teman nyampein program bagus banget buat keluarga. Saya langsung ingat Bu Reni nih. Bu Reni kan punya anak-anak nih yang baru menikah. Kayaknya Bu Reni harus tahu informasi ini. Cukup itu, Pak, cara mengundang orang. Nanti orang nanya, emang informasi apa Bu Reni? Emang informasi aja Pak Andri, misalkan. Saya bilang, ya itu dia. Makanya saya harus ketemu Bu Reni nih. Ini informasi kayak, Bu Reni harus tahu deh. Akhirnya Bu Reni ngasih jadwal kan. Bu Reni ada waktu kira-kira kalau nggak Selasa Kamis, kasih 2 waktu Bapak Ibu. Jangan, Bu Reni ada waktunya kapan? Nah, jawab Bu Reni nanti, ya kapan-kapan kan gitu Pak. Ya, yuk, daftar nama, Anda kelola, dan buat janji. Penuhin langsung jadwal 1 minggu Pak. Ya, disesuaikan dengan jarak dan lain-lain. Ini bicara hot market ya teman-teman ya. Di samping ini Anda mulai bikin status di WA, bikin status di Facebook, itu boleh banget karena kita berada di era digital. Tapi kita bangun hot market kita dulu. Ya, oke. Presentasi setiap hari adalah nafas di bisnis ini, teman-teman. Makanya kenapa sulit banget untuk saya nggak semangat jalankan income protection, karena saya tiap hari ngebahas income protection, Bapak Ibu. Mimpinya udah CIP, hanya istri saya. Gitu ya. Nah, presentasi tiap hari ini membangun, yang bicara nafas berarti kan bikin kita sehat. Presentasi tiap hari bikin kita yakin, makin tinggi keyakinan. Apalagi udah kita prospek, jadi bonus besoknya. Makin yakin lagi Bapak Ibu. Ya sehari tiba-tiba bonusnya 720.000, besoknya ditransfer lagi 400.000, besoknya ditransfer lagi 500.000. Tiba-tiba ribu berulang kayak Bu Risa 2,5 juta ditransfer. Kan luar biasa Bapak Ibu. Itu membangun keyakinan. Dan pekerjaannya hanya apa? Hanya mengelola daftar nama dan buat janji kemudian presentasi. Sesederhana itu Bapak Ibu.
Bukan Pak Jim, istrinya Pak Sekedar Jim. mengelola daftar nama, buat janji dan presentasi, dibantu oleh upline Anda untuk 2 miliar per bulan di tahun-tahun ke depan. 2-3 tahun ke depan kita semua bakal punya jaringan besar. Apalagi ketika timnya sudah terbentuk, cloning akan menambah perputaran mesin bisnis ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Teman-teman, membangkitkan keyakinan, membangun keyakinan cuma satu jawabannya. Presentasi. Dan presentasi yang paling membuat keyakinan adalah ketika kita presentasi seorang diri menghadapi prospekan kita. Ini dahsyat teman-teman. Latih di awal untuk poin-poin rendah, Anda prospek sendiri, poin-poin tinggi serahkan ke upline Anda, tapi satu titik. Hari ini mungkin Anda masih bergerak dengan upline Anda, tapi satu titik Anda adalah upline untuk tim di bawah Anda. Buat teman-teman yang udah punya tim cukup besar di kiri dan kanan, be a leader. Jadilah leader Bapak Ibu. Ambil keputusan penting bahwa Anda adalah seorang leader. Jangan pernah berpikir bahwa, aduh Pak Andri saya nggak bisa memimpin orang. Hati-hati, ingat yang pertama, keyakinan yang salah. Semua orang bisa jadi pemimpin Bapak Ibu. Ya, ambil keputusan penting. Anda pemimpin di program ini, gitu ya. Oke, presentasi tiap hari adalah nafas di bisnis ini. Jadi kalau kita nggak presentasi, berarti nggak nafas. Kalau nggak nafas, wajar komisinya nggak ada. Kalau komisinya nggak ada, ujung-ujungnya nggak punya uang buat bayar premi, Bapak Ibu. Hati-hati dengan keyakinan yang salah. Ya, kelola daftar nama. Saya tahu teman-teman kenapa nggak tiap hari presentasi, karena belum mengelola daftar nama. Bahan bakunya belum diolah. Oke, ya. Oke. Nah, teman-teman kalau semua orang udah lakukan itu, kalau semua orang di tim kita udah mengelola daftar nama, udah presentasi tiap hari, udah bikin janji tiap hari, kira-kira semua tim kita pasti bisa nggak duplikasi 2? Tim percepatan. Bayangin teman-teman, 1 bulan ngajak 2. Kalau kita melakukan setiap hari presentasi, semua orang pasti nggak bisa sebulan ngajak 2. Bisa Bapak Ibu. Kolom ini hanya bicara duplikasi 2 per bulan. Kalau kita biasakan tim kita mengelola daftar nama, membuat janji dan presentasi dengan upline-nya, saya pikir kayaknya nggak akan sebulan 2, mungkin seminggu 2, seminggu 4. Jadi kita ambil jeleknya, kalau dengan pola seperti tadi mengolah daftar nama dengan baik, udah pasti sebulan semua orang bisa sponsor 2. Oke ya? Nah kalau semua orang bisa, Bapak Ibu, berarti duplikasi 2 ini akan terjadi bulan pertama, 2, hingga bulan ke-13. Dan semua orang paham, di sini akan ada kelihatan nih teman-teman, di bulan pertama ada punya bonus 20.000, ditambah bonus sponsor. Kalau pertama kan, berarti Anda terima 360.000. Nah, di sini yang ditulis hanya bonus pasangan dan reward berulang. Nah, teman-teman bisa lihat, dengan pola hanya duplikasi 2 saja, di bulan ke-7, penghasilan kita udah pasif income 7 juta Bapak Ibu. Pasif income loh. Bonus sponsor nggak dihitung. Kalau duplikasi 2 berjalan, di bulan ke-7 udah 7,4 juta Bapak Ibu. Dengan kekuatan hanya duplikasi 2 dan semua tim bayar premi lanjutan. 7,4 juta di bulan ke-7 kalau duplikasi 2. Tapi kalau kita membudayakan mengelola daftar nama, saya pikir di bulan ke-7 bisa lebih dari angka 7 juta, teman-teman. Dan apa yang terjadi di bulan ke-10? Udah 65 juta, Bapak Ibu. Dan di bulan ke-13 kita udah 325 juta dan kita udah terima semua reward yang diberikan di reward prestasi kita. 13 bulan Bapak Ibu. Pekerjaannya hanya apa? Hanya mengelola daftar nama, buat janji, presentasi, dan bayar premi lanjutan. 13 bulan ke depan. Kalau sekarang Januari 2025, berarti Februari 2026, saya dan teman-teman yang hari ini melakukan kelas percepatan, kita semua punya income 325 juta setiap bulan, dan kita udah terima reward prestasi 760 juta. Satu di hari ya bisa merekrut. Bagi saya pribadi, teman-teman, kalau saya nggak ketemu peluang CIP ini, saya nggak yakin tahun depan saya bisa ngumpulin angka sekitar 1,1 miliar. Kalau sekedar saya mengandalkan training-training saya, teman-teman. 1 tahun ke depan, kalau gaji kita 20 juta, Bapak Ibu, berarti hanya terkumpul berapa? Kalau kita 20 juta, kali 12, kali 13, berarti hanya terkumpul 240 juta. CIP menawarkan 1,1 miliar, Bapak Ibu. Dan ketika kita terima 1,1 miliar, itu nggak berhenti. Kenapa? Karena kita udah punya jaringan 16.000 kiri kanan. Yang bulan depan mereka bakal bayar premi lagi, jadi reward berulang lagi. Ini dahsyat. Ini fondasi awalnya, teman-teman. Dengan pekerjaan yang hanya sederhana, mengelola daftar nama.
Ini kita bicara hanya hot market loh, Pak. Belum bicara kalau digital marketingnya dilakukan. Anda promosi juga ke orang-orang yang nggak kenal. Hari ini saya udah punya beberapa orang tim yang masuk dengan gara-gara ngelihat Facebook saya gitu. Tiba-tiba telepon Pak Andri, kenalin, saya Bapak A, saya tertarik dengan program Pak Andri. Udah mulai ada, tapi tetap di awal kita hot market dulu Bapak Ibu. Kita selamatkan, kita rangkul orang-orang yang kita kenal dulu Pak. Bukan berarti kita nggak boleh ngajak orang yang jauh ya teman-teman, tapi yang kenal dulu. Tetangga dulu, saudara dulu, sahabat sekolah, SMP, SMA, SD gitu. Dahulukan. Tanpa menghakimi. Yuk teman-teman, bahan bakunya kita kelola dulu daftar nama kita ya. Sesederhana itu bisnis ini. Banyak orang bilang ke saya, Pak Andri, kalau misalkan kita bikin percepatan gimana? Mendingan kita ngajak orang yang gubernur Jawa Barat misalkan. Pak Andri kalau ngajak Ridwan Kamil kayaknya dahsyat nih. Teman-teman, bisnis ini nggak seserumit itu. Saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa bisnis kita itu sederhana banget. Cukup mengelola daftar nama. Kalau hasil dari mengelola daftar nama hanya sebulan dua, itu juga udah jadi teman-teman. Dan 1 tahun itu udah sangat percepatan kalau bagi saya. Apakah dengan kita ngajak Ridwan Kamil, kita ingin dalam 2 bulan dapat reward prestasi? Kan buat apa juga ya Bapak Ibu? Kelebihan dari bisnis CIP ini adalah sederhana. Karena sederhana, semua orang bisa lakukan teman-teman. Kelola daftar nama, semua orang punya daftar nama. Kalau gagalnya banyak dan sebulan hanya 2, udah cukup teman-teman. 1 tahun ke depan kita punya kehidupan yang luar biasa. Tapi pondasi dari ini semua adalah alasan yang kuat. Kenapa kita harus jadikan CIP ini benar-benar jadi kendaraan bisnis kita. Biasanya teman-teman ya. Kalau mengelola daftar nama berhasil, otomatis duplikasi 2 berhasil. Sekedar ingin punya penghasilan 11,5 juta tiap bulan, hanya butuh 5 pasang per hari, Bapak Ibu, grouping. Berarti kalau kita udah budayakan membangun bisnis dengan mengelola daftar nama, sekedar per hari 5 pasang, grup kiri dan kanan. Mudah Bapak Ibu. Dan 5 pasang ini nggak mesti nasabah baru. Pembayaran premi lanjutan pun dihitung, teman-teman bayangin. Jadi saya selalu gemes gitu ya, ingin mengatakan ke semua teman-teman bahwa sekedar untuk punya penghasilan 10 juta, nggak mesti mikir nunggu nanti, oh harus ribuan orang dulu timnya, nggak mesti Bapak Ibu. Kalau Anda punya di kiri 15, di kanan 20, tapi mereka mengelola daftaran dengan baik, dan terjadi per hari 5 pasang, kita terima 11,5 juta, teman-teman. Ini hanya ngitung bonus pasangan sama bonus level, dengan asumsi tusuk sate gitu ya. Kalau bisa 30 pasang, teman-teman ngeri, 76,5 juta. Jadi, membudayakan mengelola daftar nama dengan baik, itu akan menentukan passive income kita. Nggak mesti nunggu reward prestasinya keterima, teman-teman. Yes, ya. Semoga Bapak Ibu bisa menangkap dahsyatnya mengelola daftar nama ini. Ya. Oke. Nah, apalagi ketika terjadi percepatan. Nah, percepatan di program kita adalah ini. Ketika orang akhirnya ngelihat bahwa ini sangat menguntungkan, akhirnya dia bilang, Pak Andri, saya nggak mau kelewatan nabungnya. Udahlah, saya mau nabung langsung aja 1 tahun. Akhirnya banyak tim kita yang akhirnya awalnya bulanan, di bulan ketiga bayar premi 10 bulan. Jadi 1 tahun. Nah, ketika percepatan terjadi, ini yang dahsyat teman-teman. Ya, ternyata untuk dapat semua reward, kalau orang udah pada nabung tahunan, hanya butuh 1.365 pasang saja. Kalau 6 bulanan, 2.730 orang saja. Sesederhana itu, teman-teman. Itu efek dari semua. Jadi di pertemuan pertama ini poinnya. Gitu ya, oh, kok nyisa ya gitu ya. Mengelola daftar nama Ini lebih langsung hari ini prospek adalah sedang mengelola aset kita dan komisi kita, Bapak Ibu. Jadi mengelola daftar nama itu jadi dasar untuk mengelola aset dan komisi kita, sekaligus membangun kualitas manusia di tim kita, termasuk diri kita. Mulai paksakan presentasi, biarin presentasi pertamanya kita berantakan, nggak masalah Bapak Ibu. Mau bilang Bung Hatta jadi Hatta Rajasa, nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena kita belajar dari kesalahan. Nggak masalah. Yes, ya? Oke. Nah, untuk tugas acara sesi kedua nanti, teman-teman yang pertama buat 100 daftar nama tanpa pilih dan menghakimi. Yang kemudian besok Anda bisa bikin 100 daftar nama. Kemudian Anda langsung bikin janji untuk 1 minggu ke depan, Bapak Ibu. Dan nanti di minggu depan kita bakal ngobrol gimana hasil kita buat janji, kemudian hasil presentasinya gimana selama seminggu itu.
Nanti kita bisa discuss, kita bisa ngobrol, bisa sharing, ya. Kemudian buat minimal 30 impian emosional Anda dengan detail, Bapak Ibu. Tadi ada yang bilang ingin membahagiakan keluarga. Nah, dibuat lebih detail, teman-teman. Nah, 30 impian. Mungkin Anda punya impian 100, mungkin. Tapi tolong cari 30 yang paling emosional, yang paling akan membuat Anda tergerak dengan luar biasa. Karena balik lagi, teman-teman, manusia digerakkan bukan oleh otak, tapi oleh perasaan, oleh emosi. Yes ya? Jadi teman-teman, PR-nya apa? Yang pertama, 100 daftar nama. Kemudian Anda langsung buat janji untuk 1 minggu ke depan. Nggak mesti 100-100-nya Bapak Ibu. Misalkan dari 100 daftar nama, untuk 1 minggu 10 dulu. Atau mau 15 dulu, itu silakan. Tergantung Bapak Ibu gitu ya. Yang penting daftar namanya punya 100. Jadi kalau Anda punya daftar nama 100, yang nolak 98, tapi 2 join dan 2 itu berlian, Bapak Ibu udah cukup untuk membangun bisnis ini. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi itu psikologi kalau kita bikin daftar nama. Jadi buat 100 daftar nama, buat janji langsung seminggu ke depan, buat minimal 30 impian emosional Anda dengan detail. Ditulis Bapak Ibu. Ya. Nah, saya nggak bahas detail tentang impian itu mesti terukur, mesti jelas gitu ya. Mesti ya itu nanti ada materi tersendiri gitu ya. Jadi buat minimal 30 impian yang emosional dan detail. Kalau perlu ada tanggal pencapaiannya Bapak Ibu. Saya mau berangkat umroh Pak Andri, Desember 2025. Tulis. Itu yang akan menggerakkan, Pak. Ya, teman-teman sampai jumpa di kelas pas minggu depan, Kamis depan, dan siapkan tugasnya. Yuk, mulai kelola daftar nama, dan mulai Anda ikuti semua program fast 12 kali ke depan, 3 bulan ke depan. Nah, kembali ke teman-teman, apakah mau tetap berada di kelas percepatan, kembali kepada Bapak Ibu, ini hanya sebagai pilihan agar teman-teman benar-benar mulai on track berada di program CIP ini. Gitu ya, karena pada dasarnya ini sederhana, tapi kita ketika ada di kelas percepatan, kita akan membuat kita diluruskan selalu berada di program ini. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan yang tadi pertama, saya butuh setiap orang ngasih satu pertanyaan malam hari ini. Silahkan, Ini apa ya? dipandu oleh Ibu Risa ya. Waktu dan tempat Pertanyaan saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.